2 tahun tidak pernah ditunjukkan ijazah asli Jokowi. Itu 10 surat tahu. Kalau sudah tahu pasti bisa kita buktikan. Bawa saja, jalan. Saudaraku, rekanku Otto, bisa bawa nggak ijazah asli Jokowi? Kalau bisa, selesai kasus, tutup. Yang mulia, kami ingin beritahukan bahwa sejak Joko Widodo secara pribadi digugat, itu panggilannya baru diterima dan langsung kami ditunjuk menjadi kuasanya. Jadi Pak Jokowi tidak pernah mengundur sidang, kita langsung hadir pada hari ini karena gugatan, walaupun mungkin sebelumnya sudah ada gugatan berkali-kali, tapi yang digugat itu adalah bukan Joko Widodo pribadi, tapi Presiden, sehingga setelah ada perubahan itu kami datang, sehingga Pak Jokowi itu mentaati semua aturan hukum yang berlaku. Yang kedua, bahwa tadi ada pembicaraan tentang mediasi, mengatakan bahwa kami disuruh harus menyerahkan bukti dan sebagainya. Saya sepakat dengan Pak, setuju dengan pendapat yang mulia, karena itu sudah masuk materi perkara. Yang ketiga, bahwa soal mediasi, tentunya semua orang juga ingin menyelesaikan persoalan dengan cara terbaik. Tapi karena sudah dilewati, maka sebenarnya kami juga punya posisi, ya, posisi bahwa kami harus bermediasi dengan pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan. Kami juga berpendapat bahwa penggugat kan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara itu. Sehingga agak sulit bagi kita mungkin untuk berbicara tentang mediasi. Saya harus berunding dengan orang yang punya legal standing mengajukan gugatan ini baru bisa dilanjutkan mediasi. Kalau dia tidak punya legal standing, maka kami tidak bisa bermediasi dengan orang yang tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ini. Ini pendapat kami. Jadi sepenuhnya kami serahkan kepada Yang Mulia. Ya. Jadi itu ya, tolong dicatat berita acara tadi bahwa tergugat 1 juga tidak bersedia bermediasi kalau bukan memiliki legalitas legal standingnya ya. Jadi ini pengunjung ya. 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 Ya baik ya. Jadi kita melangkah ke surat gugatan. Ini sudah ada penjelasan dari tergugat 1 tadi. Ke surat gugatan. Bagaimana surat gugatan ini tadi tidak ada perubahan ya? Tidak ada, Yang Mulia. Nah, baik. Kalau begitu tidak ada perubahan, tetap mempertahankan isi surat gugatannya. Kita ke jawab jinawab ya. Tolong disusun. Ada yang mau disampaikan? Ini kan semuanya advokat. Sebentar ya? Yang Mulia. Ya. Sebenarnya tadi ini agak berat hati untuk memulai sidang karena ketua kami Egy Sujana belum hadir. Pasti ada sesuatu yang tidak beliau sampaikan yang tidak mungkin saya wakilkan. Beliau tadi soal jadi ini nampaknya perlu untuk diklirkan kembali karena pada saat Yang Mulia memberikan saran soal surat kuasa tersebut, kita semua kan hadir dan ada rekaman untuk itu. Sedangkan Yang Mulia mengatakan tadi bahwa surat kuasa itu bukan merupakan suatu persetujuan atau saran dan sebagainya itu. Jadi ini perlu disampaikan kembali. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video ataupun tentang mengenai permasalahan Gibran sebagai calon wapres. Jadi teman-teman, tentunya kita sudah mau mengetahui bagaimana kelanjutan masalah ijazah Gibran ini ataupun tentang bapaknya yang memalsukan ijazahnya. Jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini yaitu penjahat politik dan pembohong tidak usah khawatir karena dijamin aman ya dan dilindungi di negara ini, tetapi pembela kebenaran hati-hati dikepung banyak musuh. Ya, benar juga. Pembela kebenaran yang ada di Indonesia kita haruslah berhati-hati ya, karena banyak sekali yang ingin
mengambil uang dari Pak Jokowi. Kalaupun sudah mengambil uang dari Pak Jokowi ataupun Gibran, maka yang membela kebenaran itu nanti mereka harus menghajar biar ikut sama mereka juga ya. Jadi teman-teman, ternaknya Mulyono yang taunya duit-duit terus. Ya, benar juga teman-teman. Sebenarnya ternak Mulyono ini sebenarnya hanya menginginkan uang, bukan untuk membela kebenaran ya teman-teman. Jadi mereka-mereka ini hanya menginginkan uang saja ataupun hanya menginginkan kepentingan pribadi, bukan kepentingan umum. Ya, ini sangat jelas ternak Mulyono ini hanya menginginkan duit saja. Jadi semoga ternak Mulyono ini ataupun Mulyono juga termasuk, dan juga Ibu Ova UGM yang terus-terusan membela ijazah Jokowi maupun Gibran yang tidak mau dimakzulkan itu, segera saja diseret ke pengadilan ya, biar tahu bagaimana rasanya telah menipu rakyat selama ini. Jadi Pak Hakim kasih waktu tinggal beberapa bulan apa di tahun ini apabila pihak Jokowi tidak bisa nunjukin ijazah aslinya. Jadi Pak Hakim sebenarnya tidak mau kasih waktu ya teman-teman, karena juga Pak Hakim ini telah memakan uang dari Jokowi ataupun memakan uang sogokan. Jadi makanya dia tidak bisa memberikan waktu ya teman-teman. Kapan dia memberikan sidang atau keadilan kepada Pak Jokowi ini. Jadi karena telah mengambil uang, makanya dia tidak bisa memberikan waktu. Nah, anak dan bapak sama-sama doyan duet demi cuan. Para Hasibuan selalu membenarkan yang salah. Dan ini juga termasuk menjadi motivasi ke depan ataupun supaya kita tidak meniru ya anak dan bapaknya yang telah menipu rakyat ini. Jadi warga negara yang bayar pajak punya KTP, maka itu legal standingnya. Nah, jadi teman-teman, kalau benar asli perhatikan ijazahnya yang diperiksa para ahlinya. Ya, jadi kalau misalnya benar, maka yang menegakkan hukum ini harus diseretkan juga di penjara kalau misalnya benar. Jadi kalau misalnya tidak benar, jadi Jokowi sama ini Gibran ataupun para pembela kebohongan ijazahnya tersebut, maka harus disidang ataupun diseret saja ke penjara. Jadi teman-teman, kalau berbelit-belit rakyat yang menjadi contoh nepalkan saja. Jadi inikah sama aja diadu domba ya oleh Jokowi sama rakyat. Harus segera Ibu Mega, Pak Sebaya dan Presiden yang terhormat. Jadi urusan saya bingung sama pengadilan, mau urus ijazah, enggak mungkin ijazah akan berhasil, buktinya aja Silviter aja masih bebas ya. Jadi teman-teman, mereka juga mengatakan di sini dunia ini yang salah tetap banyak yang bela, selama yang bela enggak takut pengadilan negara akhirat. Nah, jadi banyak di negeri ini yang cakep, tapi kejujuran penting. Contoh, jangan dibilang hebat berbahasa Inggris atau tidak, yang hebat hidup ini harus jujur. Ya, itulah yang kita harapkan sebenarnya, harus memiliki moral ataupun etika dan jujur di negara kita. Jadi teman-teman, harusnya kebenaran yang diungkap, bukan pembenaran, wahai para penjilat kaki Jokowi. Jadi syarat jadi guru SD hanya mengajar anak usia 7 sampai 12 tahunan, Kades sampai Bupati, dan DPR yang ngurus masyarakat hanya SMA, DPR pusat, dan Menteri bahkan Presiden persyaratan bebas. Jadi teman-teman, si Jokowi taat hukum, katanya tinggal tunjukkan ijazah aslinya, masih beres penipu. Jadi teman-teman, mereka juga mengatakan di sini, yaitu mana mau ditunjukkan kalau ijazahnya emang palsu. Ya jelas teman-teman, dia tidak mau menunjukkan ijazahnya yang sebenarnya karena ijazahnya itu sebenarnya adalah palsu. Ya makanya dia takut menunjukkan yang sebenarnya di depan pengadilan. Nah, semoga Pak Jokowi bisa segera menunjukkannya teman-teman. Biarpun itu asli ataupun palsu, harus segera ditunjukkan, karena semakin lama semakin menjauh kita dari berbahaya ini. Jadi teman-teman,
Tamat-tamat sejak dulu, tamat kenyataan, berita tidak ada yang pada, singkat yang jelas. Jadi pada bingung amat, gampang aja tinggal panggil Jokowi dan bawa langsung ijazahnya. Jadi kalau memang asli tinggal diteliti oleh para ahli yang netral, kelar, dan malah salahnya buat apa sekolah kuliah kaliah pada tinggi untuk mementingkan jabatan. Jadi itu sebagai contoh pada generasi penerus bangsa kita ke depannya. Ya, jangan meniru kelakuan Pak Jokowi ini yang hanya memalsukan ijazahnya, yang hanya menginginkan jabatannya. Begitu juga dengan Pak Gibran ya, yang hanya menginginkan ijazahnya ataupun jabatannya untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Jadi nggak perlu panjang lebar termul bela Jokowi, tinggal tunjukkan kalau ada ijazahnya yang sebenarnya. Nah, jujur buktikan kebenaran, tegakkan keadilan, Indonesia maju, rakyat sejahtera. Ya, kalau misalnya mereka jujur, maka negara kita jadi pada aman-aman saja, teman-teman. Nah, berbelit-belit proses pemilik ijazah Joko Widodo ini sudah bertahun-tahun gak selesai-selesai. Jadi kalau saya hakimnya, saya akan paksa Joko Widodo. Nah, jadi membawa ijazahnya ke pengadilan sebagai bukti. Kalau tidak ada ijazahnya, maka Joko Widodo akan saya penjarakan, apapun resikonya demi tegaknya keadilan. Ya, mereka mengharapkan supaya Pak Joko Widodo itu segera dimakzulkan, segera diseret ke penjara, ataupun Gibran harus dimakzulkan ya teman-teman. Jadi karena Pak Jokowi tidak mau datang ke persidangan ataupun di pengadilan untuk menunjukkan ijazahnya, jadi kita harus memaksa dia ya, biar dia datang dan biar segera proses pengadilannya segera selesai dan bisa Indonesia jadi maju terus ya. Jangan hanya gara-gara satu orang ini jadi negara kita jadi ribet sekali. Nah, jadi teman-teman, semoga para pendengar dan para penegak hukum bisa mengadili Jokowi dengan baik dan senang hati. Jadi biar negara kita ini jadi aman-aman saja teman-teman ya. Kalau misalnya dipimpin kita dengan orang yang tidak benar, jadi negara kita tidak benar ya. Semoga segera dimakzulkan Gibran.